Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Polda Metro Jaya menampilkan wajah para terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Polisi juga mengungkap alur CCTV sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Setelah diberi kode bahwa korban... Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya merilis foto dua orang terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kedua terduga pelaku terekam kamera pengawas saat mengendarai sepeda motor di sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Polisi menegaskan gambar tersebut merupakan rekaman asli dan tidak mengalami perubahan atau rekayasa. Dalam foto terlihat dua pria menggunakan sepeda motor, pengendara berada di bagian depan, sementara penumpang di belakang diduga sebagai eksekutor yang menyiramkan cairan ke korban. Yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, dua inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4. Pemirsa, Mabes TNI telah menahan 4 anggota TNI pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Pelaku terdiri dari 1 orang kapten, 2 orang letnan 1, dan 1 orang berpangkat serda. Doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Mabes TNI turut menyelidiki insiden penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut langkah tersebut diambil untuk menyikapi opini yang tengah berkembang di masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut. Proses penyelidikan dipastikan berjalan dengan profesional dan transparan. Di mana kita lihat ada opini yang berkembang di masyarakat, diduga pelakunya adalah dari TNI sudah merespon dengan melakukan penyelidikan secara internal, dan saya mohon kepada kawan-kawan wartawan bersabar karena kita TNI bekerja dengan profesional dan transparan. Sebelumnya aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dan kini Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menyampaikan pihaknya telah menangkap 4 pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Yusri menyebut keempat pelaku merupakan oknum TNI berpangkat perwira dan juga kapten. Pertanyaan yang pertama, jadi kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI.
Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status ya, status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada azas praduga tak bersalah ya. Gitu. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya ya, dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pemirsa, sejumlah aktivis menganggap penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus sebagai ancaman serius. Mereka menyoroti adanya dugaan aktor di balik layar atau invisible hands dalam kasus ini. Pelaku itu, dia tidak bertindak sendirian. This is part of organized crime. Bagian dari kejahatan yang direncanakan. Pertanyaannya adalah, siapa yang merencanakan ini? Mesti ada apa yang disebut invisible hands, aktor intelektualis. Siapa aktor intelektualisnya? Siapa invisible hands-nya? Nah, kalau polisi hanya menyelidiki 2 orang pelaku di lapangan tanpa membongkar jejaring ini, konspirasi ini, ya, kita tidak akan mendapatkan keadilan. Kita tidak akan mendapatkan penyusutan yang tuntas dalam hal ini. Jadi yang disebut invisible hands itu mutlak mesti dibongkar. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Suasana duka menyelimuti arus mudik dari Bali menuju Pulau Jawa. Seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di dalam bus saat terjebak antrean panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menolong korban. Namun pemudik asal Kebumen, Jawa Tengah ini tak tertolong lagi. Korban sebelumnya berangkat dari Denpasar menuju ke kampung halamannya seorang diri. Korban yang merupakan asisten rumah tangga ini hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun di tengah perjalanan mudik yang dinanti, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Diduga korban meninggal saat bus terjebak antrean panjang di jalur Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi padat dan waktu tunggu yang panjang memperparah situasi. Pos ini Pak, pos kesehatan Gilimanuk. Naiknya penumpang dari garasi Denpasar. Denpasar. Iya. Tujuan Palur Plaza Solo. Dari pihak keluarga nggak ada yang nanti. Soalnya kerja di sini sendiri. Ya. Setelah selesai proses administrasi atas persetujuan keluarga, jenazah korban diberangkatkan ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah dengan ambulans. Dari Jembrana, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 pemudik terjadi di Simpang 4 Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat. Seorang pemudik yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Utamakan keselamatan Bapak Ibu. Kecelakaan terjadi diduga akibat pemudik tak mampu mengendalikan kendaraan saat mendekati lampu merah. Ratusan pemudik lainnya langsung menahan laju kendaraan dan mengakibatkan kepadatan. 1 penumpang mengalami luka serius langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pengemudi lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut diperiksa di Pos Pam Pemuda. Petugas mengimbau pemudik tetap mengutamakan keselamatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi kegiatan kami dari Pos Pam Pemuda, anggota sudah melaksanakan pengaturan, namun dari arah Jaya menuju ke Jawa itu ngebut, padahal lampu sudah merah. Jadi mereka karena ngerem dadak itu, akhirnya dari belakang nyundul. Jadi kebetulan korban itu orang Banjarnegara dari Jakarta menuju Banjarnegara. 24 penumpang bus dan 2 awak mobil pick-up yang mengalami kecelakaan di ruas tol Pejagan Pemalang di kilometer 259A Brebes, Jawa Tengah masih menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat kejadian itu, supir bus tewas terjepit badan bus di bagian depan. Kecelakaan bus Zentrum tujuan Merak Surabaya di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 259A, tepatnya di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes, mengakibatkan sopir bus Satiman 60 tahun warga Magelang tewas akibat terjepit badan bus di bagian depan.
Bus yang mengangkut 36 pemudik dan 2 awak bus ini terjun ke sawah setinggi 10 meter di samping jalan tol pada Selasa malam. Badan bus rusak parah setelah terguling. Diduga bus mengalami pecah ban kiri belakang hingga menabrak mobil bak di depannya. Sebanyak 13 penumpang bus masih dirawat di Rumah Sakit Bakti Asi Brebes, 1 hanya rawat jalan. Sedangkan di RSUD Brebes 1 kritis dan 11 masih dalam perawatan di instalasi gawat darurat. Hingga Rabu pagi bangkai bus belum dievakuasi. Yang ada di RSUD Brebes itu ada 11 pasien yang semuanya masih dirawat di IGD, sudah dilayani dengan baik, cuma ada 1 korban yang perlu kondisinya agak kritis gitu loh, Bapak. Masuk jam berapa? Kurang lebih tadi malam ya, sekitar jam 2:30-an kali. Sebelumnya proses evakuasi para korban berlangsung 2 jam lebih karena tim SAR harus memotong beberapa bagian bodi bus. Dampak kecelakaan sempat terjadi kemacetan panjang di ruas tol Pejagan Pemalang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, viral video sejumlah penumpang Bandara Yogyakarta International Airport mendapat kejutan berupa hampers lebaran. Hampers ini ditaruh di atas koper masing-masing penumpang saat hendak mengambil bagasi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Viral, video momen penumpang di Bandara Yogyakarta International Airport mendapat kejutan berupa hampers lebaran saat mengambil bagasi. Dalam video beredar, memperlihatkan hampers berada di atas koper masing-masing penumpang saat hendak mengambil bagasi. Hampers yang diberikan dari pengelola bandara YIA yang diketahui berisi boneka dan produk kosmetik ini tentunya membuat penumpang terkejut berbahagia. Tak hanya penumpang dari berbagai daerah di Indonesia yang beruntung, seorang penumpang asal Belanda mengaku senang bisa mendapatkan hampers lebaran. Hello, I'm Erno, I'm from the Netherlands. I just got this gift. Thank you so much for the kindness. It's really grateful and I'm super happy with this. Bandara Internasional Yogyakarta membagikan hampers lebaran kepada para pengguna jasa di area kedatangan bandara. Sebanyak 200 hampers dibagikan secara acak kepada penumpang yang tiba melalui 2 penerbangan berbeda. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan.